Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Anessa Putri. Di sini saya akan menceritakan kembali cerita anak yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Meski ibu bawang putih sudah meninggal dunia, bawang putih hidup bahagia bersama ayahnya. Tetapi kehidupan bawang putih itu berubah drastis ketika ayahnya meninggal dunia. Bawang putih terpaksa hidup bersama ibu tirinya dan adik tirinya yang bernama Bawang Merah. Bawang Merah ini mempunyai karakter yang sangat jahat, pemalas, selalu bersolek. Pokoknya dia itu selalu jahat dengan bawang putih. Sedangkan bawang putih mempunyai karakter yang baik, lemah lembut, dan sangat rendah hati. Bawang putih menjalani rutinitasnya sehari-hari, yaitu mencuci pakaian di sungai. Dia juga mencucikan pakaian ibu tirinya dan Bawang Merah. Pada saat mencuci baju di sungai, tiba-tiba bawang putih kaget dan tersentak ketika dia melihat baju yang ia cuci itu terbawa arus sungai yang sangat deras. Bawang putih sontak kaget karena itu adalah baju Bawang Merah. Bawang putih takut. Bawang Merah marah ketika bajunya hanyut di sungai. Tanpa berpikir panjang, akhirnya bawang putih mengejar baju Bawang Merah itu di sudut-sudut sungai. Tapi arus semakin deras dan hari semakin malam. Bawang putih kehilangan jejak baju Bawang Merah yang sudah hanyut terbawa sungai. Di tepi sungai itu bawang putih menangis. Dia menangis karena dia takut dimarah oleh Bawang Merah. Bawang putih menangis terseduh-seduh tengah malam di situ. Dia tidak peduli bagaimana kondisi tubuh dia yang menggigil karena kedinginan di tepi sungai itu. Bawang putih menangis berjam-jam di situ. Lalu kemudian datanglah seorang nenek-nenek tua yang menghampiri bawang putih. Nenek itu menghampiri bawang putih dan nenek itu bertanya, "Hai gadis cantik, mengapa kamu menangis?" Bawang putih pun mendongak dan dia melihat sosok nenek itu. Bawang putih pun menceritakan masalahnya, bahwa dia telah kehilangan bajunya. Lalu, tanpa disangka-sangka, nenek itu memberikan baju Bawang Merah kepada Bawang Putih. Bawang Putih sontak kaget. "Lah, ini kan baju Bawang Merah. Nenek menemukannya." Bawang Putih pun menangis terharu. Dia sangat senang akhirnya baju Bawang Merah ditemukan. Lalu kemudian nenek itu memberikan bajunya pada Bawang Putih. Lalu nenek itu akan mengembalikan bajunya dengan syarat. Bawang putih pun menyetujui syaratnya. Syaratnya yaitu bawang putih harus ke rumah nenek itu dan membawakan keranjang yang berisi labu ke rumah nenek itu. Dengan senang hati bawang putih pun berjalan ke rumah nenek itu dan membawakan keranjang yang lumayan berat yang berisikan labu itu. Lalu sesampainya di rumah nenek itu menawarkan labu untuk bawang putih. Nenek itu berkata, "Silahkan anak gadis, kamu memilih labu yang mana?" Nenek itu menunjukkan berbagai labu, ada yang besar ukurannya, ada yang kecil. Lalu bawang putih memilih labu yang kecil karena dia berpikiran bahwa labu yang besar itu akan sangat kebanyakan untuk keluarganya yang kecil. Lalu bawang putih kembali ke rumah dengan membawa labu dan baju Bawang Merah. Kemudian sesampainya di rumah, Bawang Merah marah-marah kepada Bawang Putih. Kenapa dia lama sekali tidak pulang-pulang? Lalu Bawang Putih menjelaskan kronologis masalahnya, bahwasanya baju Bawang Merah itu hanyut di sungai dan ditemukan oleh nenek tersebut. Lalu Bawang Merah tidak peduli, dia terus marah-marah. Lalu Bawang Merah tiba-tiba meminta tilam labu. Akhirnya Bawang Putih pun membuka labu pemberian nenek tersebut.
Kagetnya bawang putih ketika melihat isi labu itu. Di dalam labu itu bukannya berisi labu, tapi berisikan emas dan berlian yang sangat banyak. Bawang putih pun tersentak. Dia memanggil ibu tirinya dan bawang merah. Lalu bawang merah pun mengikuti langkah-langkah bawang putih. Bawang merah pun bersandiwara. Dia mencuci baju di sungai dan sengaja dihanyutkannya. Lalu kemudian bawang merah menangis terseduh-seduh. Dia menangis berjam-jam. Lalu datanglah nenek tersebut. Nenek itu datang dan bertanya pada bawang merah mengapa bawang merah menangis. Bawang merah malah marah-marah kepada nenek itu. Bawang merah marah-marah karena nenek itu lama sekali datangnya. Sangat lama sehingga bawang merah sudah lelah menangis, tapi nenek itu barusan datang. Baju bawang merah ditemukan oleh nenek tersebut. Lalu nenek tersebut meminta bawang merah untuk membawakan keranjang yang berisi labu. Bawang merah terus marah-marah. Berat sekali sih labu ini. Kenapa rumahmu sangat jauh, say? Aku kan udah capek membawa labunya. Bawang merah terus-terusan memarahi nenek itu. Sampainya di rumah nenek itu, bawang merah diberikan pilihan untuk memilih labu. Bawang merah memilih labu yang sangat besar. Dia beranggapan pasti semakin besar labu itu, maka semakin banyak emas dan berlian dalam labu itu. Kemudian bawang merah pun pulang membawa labu tersebut. Dan ia memanggil ibunya. Dia dan ibunya membelah labu itu. Mereka sangat bahagia. Mereka sudah membayangkan mereka akan kaya sebentar lagi karena isi dari labu itu. Begitu kagetnya bawang merah dan ibunya saat membelah labu itu. Lalu mereka berteriak, "Ah!" Mereka berteriak histeris. Mereka berteriak. Ternyata isi labu itu adalah laba-laba dan kalajengking serta ular kecil yang sangat menggelikan. Bawang merah pun menangis memeluk ibunya. Bawang merah takut sekali akan isi labunya. Kemudian bawang merah dan ibunya memanggil bawang putih untuk membuang labu yang berisi ular dan kalajengking itu. Lalu bawang putih menyingkirkan labunya. Lalu kemudian bawang merah tersadar. Mungkin ini adalah balasan karena bawang merah selalu jahat kepada bawang putih. Lalu bawang merah meminta maaf kepada bawang putih. Dia tidak ingin mengulanginya lagi dan dia akan baik kepada bawang putih. Dan akhirnya bawang merah dan ibunya sekarang menjadi orang yang baik. Sekian cerita bawang merah dan bawang putih.